Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan membawakan presentasi tentang analisa kebijakan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Ada Cut Sausan Arinda Putri, Dea Amanda, Nur Putri Sefitriani, Sarah Salsabila, saya sendiri, dan Syarifah Syafira Nur Fajrina. Materi pertama akan disampaikan oleh Syarifah. Pada Syarifah dipersilakan. Kajian masalah. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Next. Selanjutnya, tujuan kebijakan. Tujuan kebijakannya yaitu untuk menjaga keamanan mutu gizi pangan dan mengidentifikasi bahaya mulai dari bahan baku, proses produksi atau pengolahan, penggunaan, dan penanganan bahan pangan untuk menjamin bahan pangan aman bila dikonsumsi. Next. Isi kebijakan. Isi kebijakannya pada pasal 3, pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi A. Cara budidaya yang baik, B. Cara produksi pangan segar yang baik, C. Cara produksi pangan olahan yang baik, D. Cara distribusi pangan yang baik, E. Cara retail pangan yang baik, dan F. Cara produksi pangan siap saji yang baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sarah. Selanjutnya adalah tinjauan pelaksanaan. Yang pertama, pada tingkat perusahaan, terutama dari cara budidayanya, perusahaan biasanya sudah melalui tahap uji kelayakan minimal pada aspek-aspek studi kelayakan bisnis dari aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar, dan seterusnya. Untuk produksi pangan segar, pada perusahaan itu perlu mempertimbangkan berbagai faktor, terutama faktor lingkungan dan perilaku manusia. Lalu selanjutnya, untuk produksi olahan pangan, pada perusahaan harus ada metode manajemen yang dikenal dengan PDCA, Plan, Do, Check, and Action, serta penerapan sistem manajemen mutu dan sistem keamanan pangan secara teoritis sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu. Selanjutnya, cara distribusi pangan pada perusahaan itu diperlukan perhitungan kesesuaian wadah dan transportasi yang dipilih untuk menjaga kemasan produk termasuk isinya. Mengingat pendistribusian barang dari satu tempat ke tempat lain itu memerlukan jaminan keamanan pangan dan dengan biaya yang seminimal mungkin. Lalu selanjutnya, cara retail pangan pada perusahaan. Terdapat proses inbound dan outbound. Proses tersebut meliputi penerimaan, penyimpanan, replenishment, picking, packing, dan pengiriman. Sehingga dalam menjalankan proses inbound dan outbound harus mengutamakan asas-asas efektivitas kerja, efisiensi produktivitas, dan keselamatan kerja. Selanjutnya, produksi pangan siap saji. Pada tingkat perusahaan, selain aspek hygiene dan sanitasi, biasanya permasalahan yang sering dilanggar itu penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Cut. Pada Cut dipersilakan. Baik, pada tingkat UMKM, terutama pada cara budidaya. Nah, cara budidayanya ini saya mengambil dari penelitian seseorang di jurnal.
Jadi teknik pembenihan sesuai dengan standar nasional Indonesia dan standar operasional prosedur, serta menerapkan manajemen mutu perbenihan, yaitu cara perbenihan ikan yang baik atau good hatchery practices. Kemudian produksi pangan segar. HACCP adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, menduga perkiraan risiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan dengan menitik beratkan pada pencegahan dan pengendalian proses daripada pengujian produk akhir. Selanjutnya, produksi olahan pangan. Menurut Permenperin RI No. 75 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik, atau selanjutnya disebut CPPOB, untuk menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Baik, materi selanjutnya dibacakan oleh Nur Dea Amanda. Oke, selanjutnya ada kendala pelaksanaan kebijakan. Pada kenyataannya, regulasi pangan hanya ada pada level peraturan. Di tingkat pelaksanaan lapangan, implementasi peraturan tersebut masih jauh dari harapan. Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi yang berkesinambungan tentang keamanan pangan segar bagi produsen atau pelaku usaha maupun konsumen. Selanjutnya, cara mengatasi. Yang pertama, diperlukannya dukungan pemerintah dan atau pemerintah daerah, salah satunya melalui pembinaan dan pengawasan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di wilayahnya. Yang kedua, lembaga terkait menjadwalkan sidak dan audit rutin untuk industri-industri dan UKM berkala minimal 1 tahun sekali. Meskipun memang tidak bisa mencakup keseluruhan, namun setidaknya pengawasan secara berkala dapat memberikan gambaran singkat produk. Yang ketiga, pemerintah bekerja sama dengan lembaga laboratorium eksternal untuk mengatur harga tertinggi pengujian mikrobiologi, biaya pengujian untuk mikrobiologi yang tinggi. Next. Yang keempat, memberikan pelatihan mengenai food safety management system atau cara produksi pangan yang baik bagi pengusaha lokal dan UKM. Hal ini penting agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana cara memproduksi pangan yang aman, sehat, dan halal. Yang kelima adalah implementasi food safety culture atau budaya keamanan pangan untuk konsumen, produsen, dan pemerintah. Sebagai konsumen juga perlu mulai lebih kritis terhadap bahan pangan yang akan dikonsumsi. Misalnya dengan selalu memperhatikan kondisi kemasan, label, izin edar, dan masa kadaluarsa dan setiap bahan yang akan dibeli. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nur Putri. Baik, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari analisa kebijakan ini yaitu pentingnya menjaga keamanan makanan sehingga mutu makanan terjaga dan status gizi masyarakat dapat dipertahankan hingga ditingkatkan setinggi-tingginya baik dari segi perusahaan maupun UMKM. Adapun rekomendasi elemen utama dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan atau FSMS seperti yang tertuang dalam ISO 22000. 1. Membangun komunikasi efektif dan interaktif di seluruh organisasi. 2. Sistem manajemen yang dibentuk harus mencakup dokumentasi. 3. Memastikan lingkungan dalam keadaan bersih dan sanitasi yang baik. 4. Mengikuti prinsip-prinsip HACCP yang nantinya akan membantu mengidentifikasi dan mencegah risiko bahaya keamanan pangan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika dalam menyampaikan presentasi ini terdapat banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.